Lah yang rumah sederhana saja kalau hatinya nyambung terus kepada Allah, lega itu rumah tuh. Di hatinya jadi luas. Kalau dia tidak punya rumah, hanya ngontrak, tapi dekat dengan Allah, nikmat itu dibanding istana yang tidak membuat ingat kepada Allah. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kita bahas tentang yang paling mahal dalam hidup ini, yang paling dirindukan oleh setiap orang, paling dicari, yaitu namanya ketenangan hati. Betul atau betul? Punya harta melimpah, rumah megah, mobil mewah, penampilan indah, tidak ada artinya kalau hati selalu resah, gelisah, was-was, takut, bingung, galau. Jadi begini, yang namanya rupa dibagikan sesuka Allah. Mau Islam, tidak Islam, baik, buruk, rupa orang terserah Allah. Postur juga terserah, mau dibuat gagah, dibuat kurang gagah, ada yang warna hitam, putih, kuning, semuanya sesuka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya ujian. Ada yang diuji dengan keindahan, ada yang diuji dengan merasa kurang indah. Padahal semuanya sesuai dengan rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu cantik, cakep, ganteng, badannya bagus, sama sekali tidak identik dengan bahagia dan mulia, karena beda coupling ya. Jadi jangan heran kalau ada yang rupawan dan stres sekali, itu jangan heran, karena memang tidak menjadi sesuatu yang spesial bagi Allah dengan diberikan penampilan yang bagus. Harta, sama harta juga sesuka Allah ya. Mau Allah kasih kepada siapa saja, penjahat dikasih rezeki, kemudian orang yang berkhianat kepada Allah, yang memusuhi Allah sekalipun dibikin kaya. Yahudi juga yang begitu, kasih kekayaan. Karena kekayaan ini tidak ada harganya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada nilai sama sekali dunia berikut isinya ini, tidak ada apa-apanya ya bagi Allah tuh. Jagat semesta, lihat langit yang begitu dahsyat, dan dunia ini nggak ada apa-apanya. Makanya ya tidak usah ada kagum lah lihat orang kaya, nggak usah kagum, biasa saja ya. Lihat orang yang kekayaannya luar biasa, ya biasa saja, karena itu bukan milik mereka. Orang kaya itu hanya ngaku-ngaku saja sebentar ya. Kamu punya tanah ini sekian puluh hektar, sekian ribu hektar, rumah, kekayaan sekian triliun apa, enggak, rezekinya ya yang dimakan dan yang dipakai. Dan kalau dia beriman dengan yang dinafkahkan di jalan Allah. Jadi biasa saja ya. Lihat orang punya kekayaan, karena itu bukan sesuatu yang spesial. Pernah suatu saat Rasulullah melihat seekor kambing yang sudah mati, bangkai kambing dan telinganya cacat. Bagaimana, berapa engkau mau beli kambing ini? Jangankan bangkainya, hidupnya juga nggak mau dibeli. Nah, dunia itu, bangkai kambing itu menjijikan tuh, nggak ada artinya bagi orang yang lihat. Dan dunia ini dalam pandangan Allah, nggak ada apa-apanya sama sekali. Jadi kita jangan kagum dengan sesuatu yang tidak ada nilainya dalam pandangan Allah ya hadirin. Tapi ya jangan juga meremehkan, karena yang namanya zuhud itu bukan berarti harus miskin. Nabi Sulaiman kaya, Rasulullah juga melimpah rezekinya, tetapi beliau manfaatkan rezeki itu di jalan Allah. Jadi tidak ada keterikatan di hatinya dengan dunia. Jadi mau banyak, mau sedikit ya sama saja. Keterikatannya adalah dengan Allah pemiliknya. Tapi kan kita perlu kekayaan ya, perlu untuk mengabdi kepada Allah, bukan untuk gaya-gayaan, untuk
merasa hebat, bukan. Kita dunia ini adalah menjemputnya untuk mendekat kepada Allah, dan kalau udah ada digunakan untuk manfaat kepada hamba Allah, ya mendekat ke Allah juga. Ini beli tanah ini juga pakai uang, tapi jadi dipakai untuk mendekat ke Allah karena jadi wakaf ya. Jadi biasa aja gitu ya, jangan kalau ada orang kaya tuh gimana gitu merunduk, enggak, biasa aja ya. Tapi ya jangan meremehkan, jangan juga mengatakan kekayaanmu adalah titipan Allah, itu biasa dengki ya, udah nggak punya, iri, jadi kayak gitu. Hati saja, hati, oh ini adalah titipan Allah, ini adalah karunia Allah. Karena kekayaan juga tidak menjamin orang bahagia. Beda coupling ya, itulah sebabnya banyak yang kaya stres walaupun punya segala-gala, karena memang bahagia itu, tenang itu adanya di hati, dan hati itu Allah yang membulak-balik. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Camkan hatimu hanya akan tenteram, ala bidzikrillah, hanya dengan zikrullah tatmainnul qulub, hatimu akan tentram. Jadi wah, saya ke film kan nih, Pak Asep ya. Film aja Raja Pak. Oh iya. Jadi rupa badan kalau dipakai mendekat kepada Allah, digunakan untuk syukur, tidak ada komplain kepada bentuk tubuh, tidak ada komplain dengan menjadi tua, itu tenang. Tapi kalau rupa, postur hanya dipakai untuk pamer, bangga, ingin pujian orang, stres. Harta kalau mencarinya, menjemputnya, digunakan di jalan Allah, maka akan tenang. Kalau sudah punya rezeki, makin dibagikan di jalan Allah, makin tenang. Harta kalau mencarinya, menjemputnya tidak dengan cara yang disukai Allah, pasti stres. Harta kalau udah dikasih banyak oleh Allah dan dia pelit, kedekut, buntut kasir, cap jahe, pasti stres ya. Termasuk kekuasaan. Tu'til mulka man tasya wa tangzi'ul mulka mimman tasya. Orang punya jabatan, kedudukan, wah ini pangkatnya ini dan sebagainya, itu mutlak Allah yang membagikan ya. Mau jabatan apapun, kedudukan, mau RT, KM, ketua senat, camat atau apapun sampai ke raja, presiden, demi Allah itu cuma satu yang menentukannya, Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah bikin jadi kambing saja udah nggak bisa jadi jenderal, benar? Atau oleh Allah dikasih varises yang banyak udah nggak bisa jadi tentara. Jadi semuanya tuh Allah yang ngatur. Oh itu karirnya bagus, Allah yang ngatur. Ya, tidak ada satupun yang bisa terjadi. Dan itu sama sekali bukan tanda kemuliaan. Yang dikasih pangkat banyak, orang tidak beriman dikasih jabatan, orang yang mengingkari Allah, bahkan orang zolim juga ada yang dikasih kedudukan tinggi. Tapi ya begitu, stres, pasti stres. Karena memang jabatan itu hanya membuat bahagia kalau dengan pangkat jabatannya itu, karirnya ditempuh dengan cara yang Allah sukai, dan kalau sudah diberikan amanah, digunakan di jalan Allah yang Allah ridhoi, baru dia akan diberikan ketenangan. Karena sepanjang tidak nyambung kepada Allah, tidak ada itu ketenangan. Bisnis, wah kita bisnis harus sukses, ya ikut pelatihan, bagus ikut pelatihan, tapi tidak yang ngebagikan rezeki mah Allah ya. Banyak yang kerja keras, di sini petani juga luar biasa nih. Kerja keras nyangkul namanya sabedug ya. Sabedug 70.000. Tapi ya begitu ya, tiap orang ada coupling rezekinya masing-masing. Bahagia apakah karena bisnisnya maju? Oh enggak juga. Wah Jack Ma, kayak Jack Ma tuh makhluk ciptaan Allah. Allah yang bikin otaknya bisa cerdas, Allah yang menyehatkan badannya, dan Allah mudahkan urusannya sehingga bisnisnya tanpa diduga bisa jadi Alibaba ini menjadi besar. Apakah pasti bahagia? Enggak juga. Beda coupling antara perusahaan dengan bahagia. Bahagia itu ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Camkan,
Hanya dengan zikrullah hatimu akan tentram. Jodoh, apakah dengan jodoh ini yang begini akan bahagia? Enggak, wah enak ya kalau nikah sama artis, sama enggak ada urusan. Bahagia rumah tangga sakinah itu bukan karena rupa, bukan karena harta, tapi karena keterikatan hatinya kepada Allah. Lah yang rumah sederhana saja kalau hatinya nyambung terus kepada Allah, lega itu rumah tuh. Di hatinya jadi luas. Kalau dia tidak punya rumah, hanya ngontrak, tapi dekat dengan Allah, nikmat itu dibanding istana yang tidak membuat ingat kepada Allah. Harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, wah itu followernya banyak, bahagia? Enggak sama sekali. Follower banyak tuh nggak ada apa-apanya, kecuali kalau digunakan untuk tayangan yang membuat orang dekat dengan Allah. Kalau tayangan dengan follower banyak hanya yang sia-sia, apalagi hanya memamerkan dunia, apalagi hanya membuat orang tertawa terbahak-bahak, membuang waktunya, membuang kesempatan, melalaikan ibadah, ditanggung itu dosanya oleh orang-orang yang terkenal. Terkenal itu sama sekali bukan tanda sukses. Terkenal itu sama sekali bukan tanda mulia. Enggak. Dan terkenal sama sekali bukan tanda-tanda bahagia. Enggak bisa. Bahagia itu jalurnya hanya satu. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Surat Ar-Ra'd ayat. Ayo. Santri. Lihat sendirilah ya, ayat 28. Benar Pak Faruk? Jadi kawan-kawan sekalian, maaf rekan-rekan sekalian, jadi kalau ingin bahagia tuh ya cuma satu jalannya, yaitu harus dekat dengan pemilik, penentu, penguasa segala-galanya yang kita sembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah berada di tempat yang indah ini bahagia? Oh, belum tentu. Ada yang camping itu terus jadi tetap stres, karena selama camping juga banyak yang dipikirkan. Makanya kalau ingin cari bahagia tuh ya cuman satu saja. Bahagia tuh pemiliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ingin tenang, huwallazi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan sakinah di hati orang yang beriman.